waktu yang diberikan kepada saya. Saya mau cerita sedikit mengenai apa yang belum lama ini, beberapa hari yang lalu saya alami bahwa orang tua saya, ibu saya tepatnya berumur 94 tahun, bulan Juni tanggal 28 sebenarnya berulang tahun dia sudah dipanggil Tuhan, ya. Nah, mungkin pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman khususnya Tomang Chapter dan FGB Men lainnya yang boleh ikut ambil bagian dalam acara ibadah penghiburan ya pada hari Kamis, berarti ya kalau gitu ya, Kamis. Ya benar, hari Kamis ya kemarin. Nah, jadi berlatar belakang inilah saya melihat bahwa pertolongan Tuhan terhadap diri saya ini benar-benar luar biasa. Terutama saya mau berbagi kisah kepada mama saya yang sehari-hari hidupnya ya boleh dibilang cuman begitu saja, artinya dari ranjang ke kamar mandi pagi ya, terus sore ranjang ke kamar mandi, ranjang ke kamar makan. Masih jalan, tapi mesti dituntun ya. Itu beliau begitu kira-kira sudah 3 tahun. Kenapa? Karena dari umur, berarti umur mungkin sekitar 80-an ya, 85 sudah jatuh sampai umur, saya hitung sampai umur 90 jatuh 3 kali. Ya, pertama dia bilang alasannya terpleset jatuh ke depan justru. Terus jatuh lagi keceblak. Nah yang satu lagi terakhir yang dia sampai udah gak berani jalan lagi. Waktu jatuh ke satu kedua masih berani jalan. Waktu jatuh ketiga nabrak pintu kamar tidurnya sampai ininya bahunya lepas nih. Gitu loh, copot. Wah itu bener-bener lama saya angkat sekali gak mau. Akhirnya bisa juga diangkat dan kembali berangsur pulih. Nah sejak saat itulah dia sudah tidak berani jalan sendiri dan sudah mau terima. Biasanya nggak mau, saya tawarin pakai suster nggak mau. Sejak saat itu dia nyerah istilahnya, karena harus dimandiin, BAB harus dicebokin ya, ganti pampers dan sebagainya. Dia mau, tapi masih berlangsung bagus. Artinya dan saya setiap minggu sekali, entah Senin, Selasa, pokoknya dalam 1 minggu harus saya paksa mama saya ajak turun. Kan dia tinggal di lantai 2 sama saya lantai 3, dia 2. Setiap minggu sekali saya bawa keluar makan di restoran. Sengaja supaya dia turun tangga, naik tangga, jalan nikmatin. Wah kalau makan mah Pak Budiman Ranti bisa kalah ya. Makan babinya paling enak. Iya. Kalau makan ayam dikemut-kemut dibuang, makan sapi dikemut-kemut dibuang. Tapi kalau babi jangan ditanya, hilang. Kalau makan ikan kesian kucing, ya tinggal tulangnya aja, semuanya habis dikemut-kemut. Nah itulah. Jadi saya ya artinya itulah yang saya bisa lakukan kepada mama saya yang semasa hidupnya. Jadi kalau pulang dari mana-mana selalu saya ingat dia, saya beliin makanan ya. Ya habis orang tua mau apa lagi? Ya memang ada gula, ada penyakit gula, darah tinggi ada, terus jantung ya masih terkontrol, tapi masih batas normal. Jadi saya konsultasi sama dokter saudara saya, dia bilang udah mama lu kan udah ada umur, udah nggak usah diobat-obatin. Mau apa lagi? Kasih makan aja. Mumpung masih kita bisa makan kan, bisa. Ya udah kasih aja, mau apa lu kasih dah. Ya, dia bilang begitu. Ya udah tapi saya tetap saya maintain. Cuman nggak berlebih, artinya nggak saya bawa ke dokter, nggak. Udah obatin ala kadarnya. Nah, ini yang saya mau ceritain bapak-bapak. Saat-saat terakhir
Tepatnya berarti 1 minggu, dia kan Sabtu kemarin sebenarnya sudah meninggal. Jadi 1 minggu sebelum dia berpulang ke rumah Bapak, dia selalu berteriak-teriak, I want to go home Lord, God, please help me God, I want to go home gitu. Terus dia ngomong sama, saya nggak tahu dia ngomong sama siapa, tapi ngomongnya bahasa Inggris. Mama saya kan guru Inggris, guru SD. Ya, jadi bagus keluar Inggrisnya keluar. Saya juga bingung. Biasa-biasanya nggak pernah ngomong-ngomong begitu, tapi dia kayaknya ada yang diajak ngobrol. Dia ngobrol sana ngobrol sini. Kan saya tahu dari suster saya, Pak tuh Ahmad suka ngomong-ngomong seperti itu. Saya sempat dengar memang gitu. Tapi semarin matanya merem, cuman ngomong gitu loh. Ya. Nah, waktu berarti Sabtu lalu berarti masuk hari Rebo lalu ya. Nah dia sebelum detik-detik berpulang, malam hari Jumat malam dia teriak-teriak bener-bener kepengen pulang gitu loh. Saya sempat denger, saya bilang Ma udah dalam nama Yesus Mama bisa tidur, kan dia gak bisa tidur. Oh bisa tidur ya, iya oke tidur, go sleep ya. Malah dia suruh saya tidur, go to sleep. Udah saya tidur. Nah singkatnya hari Sabtu itu pagi-pagi saya tercengang melihat mama saya terkapar di ranjang, ya udah mulutnya seperti begitu, matanya merem, udah nggak ingat orang, udah saya nggak tanpa pusing panjang lagi saya bawa pakai ambulan ke belum IC dulu, IGD. Kan IGD, dari IGD, wah ternyata Pak, tensi mama Bapak ini tinggi sekali Pak, 190/105, dengan normal kan. Terus kedua, denyut nadinya biasanya orang normal paling 90, ini 120. Napasnya juga cepat gitu, pokoknya udah gak normal dah. Nah jadi pertolongan pertama, menurut dokter waktu itu dia kasih cairan untuk nurunin tensinya. Sebab kalau enggak ini pecah, kalau enggak stroke ya udah hilang. Kan ceritanya mau dirawat supaya bisa kembali normal ya. Tapi alhasil cerita lain dia drop. Kok saya tanya, dok kok dipakai kompak? Dia pakai kompak kayak apa tuh? Balon kayak kamar. Ini buat apa? Suster, ini Pak mau kalau bahasa kita loading, dinaikin tensinya. Memang dari 40 Pak, 40, 50, lama terus baru 60. Nah udah naik nih, ayo masuk ini ICU. Nah waktu di ICU dipindahin, saya dipanggil sama dokternya, dokter jaga. Pak, saya mau bicara sama Bapak nih. Kenapa dokter? Pak, kalau tensi ibu sudah ada tetap ya, denyut jantung masih ada, cuman nafasnya udah nggak ada Pak. Sekarang kami bantu pakai ventilator, jadi nafasnya pakai mesin Pak. Wah saya benar-benar udah nggak bisa ngomong, udah bingung, udah berdoa aja, Tuhan tolong saya Tuhan. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan, saya serahkan sama Tuhan aja. Nah dia terus dokternya bilang lagi ya coba dah. Saya tanya masih ada bisa kembali normal nggak? Pernafasannya. Terus dokternya bilang ada sih gitu. Berapa banyak? Ya tergantung pasien, dia nggak bisa jawab Pak. Ya mungkin mau jawab, saya bahasanya mungkin artinya jarang sekali bisa sampai kembali normal lagi. Mungkin nih kalau saya renungin sekarang, udah akhirnya udah itu kan hari Sabtu pagi ya masuknya ya, berarti Sabtu pagi. Seperti udah gak ngetop apa-apa, diem. Nah jam 5 sore saya besuk tuh, kan jam 5 sore. Waktu saya besuk dia juga masih diem begitu. Terus saya bilang, Mah darah Yesus sembuhin mama. Waktu dia dengar darah Yesus, dia bangun bapak-bapak. Dia seperti setiap kali saya sebut nama Yesus dia bangun. Tapi gak bisa buka, cuman tidur lagi. Wah tapi saya udah girangnya luar biasa. Saya tanya, dok ini
udah sadar ya? Iya nih ada nih, udah ada kesadaran ada katanya. Udah, senang. Udah akhirnya berlangsung hari Minggu, saya terkaget-kaget lagi waktu saya ibadah, saya di video sama keponakan saya. Om tolong keluar sedikit sendiri om dari ibadah om. Ini oma matanya udah buka nih. Om mau lihat gak nih video? Dia video call boleh. Kalau foto kan nggak boleh rumah sakit. Video call. Begitu saya lihat, wah iya saya seneng nih. Matanya udah terbuka, bisa ke kiri ke kanan gitu. Ya, tapi memang nggak bisa senyum karena pakai ventilator. Makanya di zonde, tangannya diikat. Kenapa diikat? Karena pernah dia buka itu ventilatornya. Jadi diikat terpaksa. Udah, ya saya datang hari Minggu, saya datang sorenya, saya lihat masih seperti itu. Hari Senin, hari Selasa kok seperti nggak ada tanda-tanda membaik. Bahkan tangannya sudah mulai bengkak. Saya mikir lagi setiap kali pagi ya saya berdoa pagi, setiap kali kan memang saya doa pagi. Kok wajah mama saya keluar terus gitu, kelihatan terus seperti diranjang gitu. Saya nggak tahu kenapa Tuhan ini seperti ini ya Tuhan. Apa yang saya harus lakukan? Karena saya tahu ini mau diterusin atau dicabut. Kalau mau dicabut ya resikonya saya ambil sendiri. Dan memang rumah sakit nggak kasih. Benar saya tanya, dok saya mau cabut nih mama saya lihat nggak ada perkembangannya juga gitu. Wah nggak bisa. Kalau urusan cabut mencabut harus dokter yang pihak yang memutuskan. Wah, dia ngomong begitu, ya saya nggak bisa ngomong dulu ya. Tapi tiap kali saya lihat mama saya seperti itu kayaknya udah apa ya, mukanya dengan penuh ada sesuatu yang dia nggak tahan. Gitu selalu ngomong ya. Jadi saya melihat seorang tua umur 94, tangannya diikat, masuk ventilator, makannya dari hidung. Kalau ICU kan lampunya nggak boleh gelap, terang terus yang saya tahu. Terus sebentar-bentar, bunyi mesin. Waduh, saya kesian bener. Saya dalam hati jangan kata orang tua, saya aja juga jebol kalau digituin terus. Ya, nggak bisa. Nah, akhirnya saya berunding sama keluarga dan sebagainya. Memang jujur bicara susah untuk memutuskan seperti ini. Tapi akhirnya kami bertiga, kan anaknya cuma tiga. Kami bertiga memutuskan oke, apapun yang terjadi, semua memang seizin Tuhan kita cabut. Nah waktu dicabut pun nggak berani dokternya atau susternya nggak mau, yang cabut mesti dari pihak keluarga. Karena kalau dicabut oleh dia kan nggak boleh, dia artinya membunuh gitu loh. Akhirnya udah, waktu udah beres semuanya, ambulan juga bilang mesti dicabut dulu, kalau nggak dicabut nggak mau. Aturan kami mau cabutnya di rumah, tapi ambulan nggak mau, tetap mesti di sini dulu karena dia takut kalau dalam perjalanan bagaimana malam bisa dimasalahin gitu ceritanya. Udah saya memang mau cabut kok ya. Ya waktu saya cabut pun waduh kesian sekali tuh. Kan sakit. Malah dia yang tekan saya, kan saya tarik pelan-pelan nih. Dia tekan. Mesti keluarin buru-buru. Udah. Tapi tiap kali dia reaknya darah yang keluar. Saya tanya, dok kok bisa begini dok? Iya kalau memang pakai ventilator seperti itu. Jadi luka jadinya. Nah udah akhirnya saya sampailah di rumah, masih dipakai dengan oksigen, tapi itu kan udah terlepas. Oksigen kan masih pakai ambulan punya. Saya pikir, kan dia mau jalan, mau diambawa dong oksigennya. Pakai saya punya. Apa mau saya punya, habis lagi oksigennya. Beli, oke beli buru. Wah, waktu berboncengan antara supir sama pegawai satu, baru keluar rumah. Buka pagar, diteriakin. Udah nggak usah beli. Udah mama udah nggak ada. Saya balik. Waduh bener-bener saya lihat saya sampai merinding dengar yang lihat memang mama saya udah sukacita. Jadi artinya sekarang saya juga
Ya senang, jujur bicara, ya sedih sih ada sedih pada saat itu. Tapi saya pikirin ini jalan yang terbaik. Karena umur 94 Tuhan kasih bonus begitu panjang sekali. Dia bisa bertahan dengan pergi seperti ini. Saya senang sekali. Jadi saya percaya dia sudah bersama Tuhan Yesus di surga. Ya. Jadi sekali lagi itulah ungkapan sedikit sekelumit hal yang saya alamin. Dan kembali lagi saya berterima kasih kepada Tomang Chapter yang support begitu besar kepada saya. Ya termasuk Pak Ardian bisa datang, itu satu kehormatan. Terima kasih Pak Ardian dan teman-teman yang lain-lain lagi ya. Itu saja saya kira. FGB man, be strong in the Lord. Thank you. God bless you.